Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Usika Oktaviani dengan NIM 24020800118 menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah Mutolaah semester 3 oleh Ustadz Hazan. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa dan mengirimkan Al-Fatihah untuk penulis kitab. Berdoa dimulai. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid. Aqallu sinin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina wa aqallu haidi yaumun wa lailatun waqtaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibu sittun aw sab'un wa aqallu tuhrin fasilin bainal haidataini khamsata asyara yauman wala hadda li aktsarihi wa in ra'at yauman tuhran wa yauman damman fa fihi qaulani ahaduhuma tadammul tuhrin ila tahri wa dammun ila dammu ila dammi tadammul tahra ila tahrin wa dammu ila dammi watsani la tadummu bal jami'u haidu wa fid dammil ladzi yatarahul hamilu qaulani asahhuma annahu haidu watsani annahu haidun watsani annahu istihadatun wa idzan qata'a dammul mar'atu li zimanin yasihu fihil haidu fa huwa haidun wa in abara al-aktsara fa in kanat mumayyizatan wa hiya allati tara fi ba'dil ayami damman ahmara wa fi ba'diha damman aswada kana haiduha ayyamad dammi aswadi wa in kanat ghayra mumayyizatin walaha 'adatu kana haiduha ayyamal 'adatu wa illam takun mumayyizatan wala laha 'adatu wa hiya mubtada'atu fiha qaulani ahaduhuma annahu tahidu aqallu haidi watsani tahidu ghalibu haidi wa in kana laha 'adatun fanasiyat 'adadaha wa waqtuha fiha qaulani ahaduhuma annaha kal mubtada'atu watsani wa huwa sahihu annahu la yata'uha zawju wa taghtasilu likulli faridatin wa tasawmu ramadana thumma tasawmu syahra akhar fayashu laha min dhalika thamaniyah wa 'ishruna yawman thumma tasawmu sitatun ayyami man thamaniyah asyar yawman salasatu fi awliha wa salasatu fi akhiriha fayasihu laha min dhalika baqiya min sawmi wa in kana nasiyatan lil waqti dzakiratan lil adadi aw nasiyatan lil adadi dzakiratan lil waqti fa kulli zamanin tayakkuna fihi haiduha ja'alnaha fihi haidun wa kullu zamanin tayakkuna fihi tahraha ja'alnaha tahiran wa kullu zamanin syakaknaha fihi ja'alnaha fis sholati tahiran wa fil wata'i haidun wa kullu zamanin ihtamalun qata'a dammi fihi amranaha bil ghusli wa idza hadas mar'atu haramal istamta'u biha fima bainas surati wa rukbah wa qila yahramul wat'u wahdahu wal madhhab awwal wa haramu 'alaiha as-shalah was-shawm wat-tawaf wa qiraatul Qur'an wa massu mushaf wa hamluhu wa julusu fil masjidi wa qila yahramul 'abura fihi wa qila la yahrumu wa idzan qata'ad dammu aratafa tahrimu saumi wa yabqa sa'iral muharramati illa an taghtasila wa qallun nifas
mujjatan wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman wa idza abara dammal aktsara huwa kal haidi fi raddi ila tamyizi wal adatu wal aqalla wal ghalibi wa idza nafasat al mar'atu haramu 'alaiha ma yahramu 'alal haidi wa yasqutu anha ma yasqutu an haidi wa taghtasilu musahadatu farajaha wa ta'sibuhu wa tatawaddu likulli faridatin wa la tu'akhkhira ba'da taharati al-ishtighali bi asbabis sholati wa dukhuli fiha fa in akhraj wa damaha yajri istanafat at-taharah wa in qata'a damaha fi athna'is sholah istanafat at-taharata was sholata wa qila tamdi fiha wa hukum salasi bauli wa salasi madai hukumu mustahadah. Pada paragraf pertama ada aqallu sinin tahaidu fihil mar'atu. Aqallu ini merupakan mubtada dan juga sebagai idofah ketika digabungkan dengan aqallu sinin merupakan idofahnya. Nah, aqallu ini merupakan mudhof dan sinin menjadi mudhof ilahnya. Lalu ada tahaidu fihil mar'atu. Tahaidu fihil mar'atu ini merupakan jumlah fi'liyah dan menjadi sifat atau naat dari sinin. Nah, kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena ada jumlah fi'liyah, Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena ada tahaidu yang dimana ini merupakan fi'il mudhari. Tandanya yaitu ada ta. Lalu selanjutnya yaitu tis'u sinina. Tis'u ini tanda i'rabnya itu dhammah. Lalu ada sinina menjadi tamyiz atau bilangan. Nah, kita kembali lagi sebentar bahwa tadi jumlah fi'liyah itu tahaidu fil mar'atu. Ketika ada jumlah fi'liyah pasti juga ada jumlah fi'liyah berarti ada fi'ilnya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'il ini mar'atu, berarti tahaidu fil mar'atu. Tahaidu ini merupakan fi'il mudhari dan mar'atu, al-mar'atu ini merupakan fa'ilnya, pelakunya. Lanjut yaitu wa aqallu haidi. Nah, ini juga merupakan idofah ya, di mana aqallu ini merupakan juga mudhof dan haidi merupakan mudhof ilahnya. Yaumun wa lailatun. Yaumun ini merupakan khobar dan lailatun ma'tuf. Ketika kenapa? Karena depannya ada wawu athof. Lalu ada aksaruhu, ini juga merupakan idofah. Kenapa? Karena aksaro ini merupakan mudhofnya dan hu kata gantinya ini menjadi mudhof ilahnya. Nah, dan lalu khamsata asyarah yauman. Khamsata asyarah ini merupakan bilangan majmuk adat murakkab yang difathahkan kedua bagiannya dan atau bisa dikatakan mabni al-fathah. Lalu ada wala hadda li aktsarihi. Nah, wala ini merupakan la nafiyah jinsi. Dan hadda ini hukumnya memberi fathah. Nah, ini li aktsarihi kita dapat mengenal apa itu sih jar majrur. Kenapa dinamakan li aktsarihi dinamakan jar majrur? Karena ada kemasukan huruf jar yaitu li. Nah, hukum i'rab jar majrur ini dibaca kasroh li aktsarihi. Kalau tidak ada lamnya dibaca aksaruhu, tapi karena ada linya dibaca li aktsarihi. Ini yang sebagai kehebatan bahasa Arab, di mana ketika kemasukan beberapa penyebab itu menjadikan pembacaannya itu berubah begitu. Lalu wa in ro'aj. Nah, ini merupakan huruf syarat yang dimana berhadapan langsung dengan ro'aj. Nah, ro'aj ini apa? Yaitu fi'il madi dan dia juga sebagai selagi fi'il madi dan juga pelakunya. Kenapa? Karena ro'aj yaitu menggunakan domir hiya, yaitu ro'aj yaitu pelakunya itu wanita. Lalu yauman tuhron. Nah, yauman ini yaitu
maf'ul bih. Tuhron ini hal atau menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan. Lalu fafihi kaulani. Nah, kaulani damman fihi. Oke, kaulani ini merupakan mubtada muakhir atau subjek yang diakhirkan. Tandanya itu alif karena mu'anas atau dua, memiliki arti dua. Lalu ahaduhuma ini juga merupakan mubtada dan khobarnya. Nah, setiap ada mubtada pasti ada khobar. Kayak contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, ibu ini merupakan mubtada dan ibu adalah orang hebat. Nah, ini merupakan khobarnya, kabar yang diberikan. Siapa itu ibu? Nah, di bahasa Arab juga ada, yaitu ahaduhuma, yaitu mubtada dan kabarnya tadammu tohro ilat tohri. Nah, khobarnya kan ahaduhuma dan mubtadanya itu ahaduhuma dan khobarnya itu tadummu. Dan tadummu ini juga sebagai fiil mudhari. Nah, kenapa bisa dikatakan fiil mudhari? Seperti yang di atas tadi, yaitu ada huruf taknya, tahidu. Nah, ini tadummu. Nah, tadummu ini kenapa disamakan fiil mudhari? Karena ada taknya. Dan tohru yaitu sebagai maf'ul bih. Nah, ini juga kita akan menemukan jar majrur lagi. Kenapa? Karena ada ilat tohri. Nah, tadi kan yang depan kan dibaca tohru. Nah, tohuru domah kan. Nah, ketika bertemu dengan salah satu huruf jar ilah akan dibaca ilat tohri, begitu ya. Lalu kemudian ada juga wadammu ilat dammi wasani la tadammu. Nah, ini juga ada kabar la nafiyah. Wasani ini juga merupakan mubtada. Lalu bal jami'u haidi mubtada dan khobar, begitu ya. Nah, untuk penjelasannya bahwa ini tuh merupakan bab tentang haid atau menstruasi. Nah, usia minimum seorang wanita untuk mengalami haid itu yaitu 9 tahun. Nah, masa menstruasi terpendek itu adalah 1 hari 1 malam. Dan paling umumnya itu ada 6 atau sampai 7 hari. Nah, dan paling terpanjang 15 hari 15 malam. Dan jarak terpendek antara dua periode menstruasi adalah 15 hari dan tidak ada batasnya maksimum. Tidak ada batas maksimum untuk jarak periode haid antara haid 1 dan haid keduanya. Lalu, jika seorang wanita mengalami 1 hari suci dan 1 hari haid pendarahan, ada dua pendapat. Yang pertama yaitu hari-hari suci dan hari-hari pendarahan dianggap bersama, misra tanpa waktu. Keduanya tidak dianggap bersama, melainkan dianggap menstruasi. Oke, bahwa seorang wanita pasti akan mengalami namanya haid atau menstruasi ketika dia sudah mencapai umur 9 tahun. Tapi ada juga beberapa kasus menjelaskan bahwa ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa sebelum 9 tahun pun sudah mengalami pendarahan. Nah, itu bisa kita kaji bahwa sebenarnya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu bisa dinamakan darah haid atau juga sebagai dinamakan darah penyakit. Nah, tapi kita membahas di kitab ini bahwa masa menstruasi, ya, kita membahas masa menstruasi terlebih dahulu. Yang paling pendek itu 1 hari 1 malam. Dan ketika masa terpanjangnya haid itu 15 hari 15 malam, dan paling umumnya wanita buat haid itu 6 sampai 7 hari. Dan periode pisahnya haid 1 ke haid 2 ini ada 15 hari atau sampai kapanpun itu tanpa ada batas maksimumnya. Nah, di sini disebutkan bahwa jika seorang wanita mengalami 1 hari suci dan 1 hari pendarahan, ada 2 pendapat. Pertama, hari-hari suci dan hari-hari pendarahan dianggap bersama, misal tanpa waktu. Keduanya tidak dianggap bersama, melainkan dianggap menstruasi.
Nah, lalu kemudian ada penjelasan mengenai paragraf kedua, yaitu mengenai darah yang dilihat wanita hamil. Ada dua pendapat bahwa pendapat yang lebih masuk akal itu bahwa itu adalah menstruasi. Nah, sedangkan pendapat kedua adalah bahwa itu adalah pendarahan yang tidak teratur atau istihadah. Jika pendarahan seorang wanita berhenti selama periode di mana menstruasi mungkin terjadi, maka itu dianggap menstruasi, meskipun lebih sering. Jika dia dapat membedakan tetapi memiliki siklus yang teratur, maka menstruasinya terjadi selama hari-hari siklus teraturnya. Jika dia tidak dapat membedakan dan tidak memiliki siklus yang teratur, yaitu dia mengalami menstruasi pertamanya, maka ada dua pendapat nih. Ada dua pendapat, satu bahwa dia mengalami menstruasi selama durasi minimum menstruasi, dan yang lain adalah bahwa dia mengalami mens selama sebagian besar waktu. Jika dia tidak memiliki siklus yang teratur tetapi telah lupa durasi waktunya, maka ada dua pendapat. Satu adalah bahwa dia diperlakukan seperti wanita yang mens pertamanya. Pendapat kedua yang merupakan pendapat yang benar adalah bahwa suaminya tidak boleh berhubungan intim dengannya. Nah, ini penjelasan dari kitab ya teman-teman, dan yang aku tangkap ini yang kita belajar bersama-sama, dan mungkin bisa ditambahi bareng-bareng nanti ya, bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan, yang mengaitkan tentang orang yang haid dan istihadah. Nah, orang yang haid ketika dia sudah punya adat kebiasaan, umpama di 1 bulan itu dia haid tanggal 1 sampai tanggal 7, itu pasti seperti itu. Nah, ketika dia lupa, yang sebagai patokan itu adatnya dia, kebiasaan dia yang dianggap menstruasi. Nah, ada beberapa pendapat, dan di sini kita mengambil yang lebih baiknya, yang lebih fasihnya begitu. Nah, darah haid dan darah istihadah ini berbeda. Darah haid ini merupakan darah kotor yang harus dikeluarkan dan pasti terjadi setiap bulan siklus seorang perempuan ya. Sedangkan darah istihadah ini merupakan darah yang keluar tidak pada masanya, tidak teratur, dan ini bisa dikatakan sebagai darah penyakit. Maka alangkah dalam kitab-kitab ya dijelaskan bahwa ketika seseorang istihadah, dia tetap melaksanakan puasa, dia tetap melaksanakan sholat, dia tetap mengaji, berbeda hukumnya dengan orang yang haid. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita belajar bareng-bareng ya. Jika pendarahan seorang wanita berhenti selama periode di mana menstruasi mungkin terjadi, maka itu dianggap menstruasi. Nah, dari pemahaman aku bahwa hingga seorang wanita selama periode di mana berarti selama sebulan itu ketika dia menstruasi pasti terjadi ya, mungkin terjadi, maka itu dianggap menstruasi. Jika pendarahan seorang wanita berhenti, berarti dia 1 bulan ya menstruasi, terus dimana itu merupakan periode yang dimana darah mungkin terjadi. Nah, ketika dia berhenti ya, ketika sebelum itu dia dinamakan menstruasi. Nah, jika dia dapat membedakan tetapi memiliki siklus yang teratur, maka menstruasinya terjadi selama hari-hari siklusnya. Ketika seorang wanita haid di bulan Januari, nah ketika dia kebiasaan adatnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Berarti tanggal 8 dia berhenti. Nah, artinya ketika berhenti ya berarti ke tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dinamakan haid. Dan sebagai patokan bahwa tanggal itu di bulan Januari dia haid pada tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, maka menstruasinya tidak terjadi selama hari-hari siklus itu ya, teraturnya. Nah, jika dia tidak dapat membedakan dan tidak memiliki siklus yang teratur, yaitu dia mengalami menstruasi pertamanya, maka ada dua pendapat nih. Di sini dua pendapat, yaitu bahwa dia mengalami menstruasi selama durasi minimum menstruasi, berarti selama 6 sampai 7 yang dalam kitab tersebut tadi, durasi minimum. Dan yang lain adalah bahwa dia mengalami mens selama sebagian besar waktu. Nah, tapi juga menyebutkan bahwa ketika dia haid dan dia tidak hafal dan siklusnya, tidak hafal adatnya, dan juga dia juga tidak hafal dia juga siklusnya tidak teratur, maka pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa dia mengalami haid selama sebagian besar waktu. Jika dia memiliki siklus yang teratur tetapi telah lupa durasi waktunya, maka ada dua pendapat juga nih.
yaitu satu adalah bahwa dia diperlakukan seperti wanita yang mens pertamanya. Oke, pendapat kedua yang merupakan pendapat yang benar. Nah, yang benar ini yang bisa dapat kita ambil, yaitu bahwa suaminya tidak boleh berhubungan intim dengannya. Nah, kemudian lanjut yaitu terjemahan dari kitab ini, yaitu ia harus melakukan ghusl atau penyusuan ritual untuk setiap puasa wajib, dan ia harus berpuasa Ramadan kemudian berpuasa di bulan berikutnya. Dengan demikian ia dapat berpuasa selama 28 hari. Kemudian ia harus berpuasa 6 hari, 18 hari, 3 hari di awal dan 3 hari di akhir. Dengan demikian ini dapat berpuasa untuk sisa bulan tersebut. Jika kamu mengetahui waktu, ingatan akan angka, dan angka dari ingatan akan waktu setiap lidah yang kita patahkan di dalamnya, kita sucikan dalam doa dan dalam haid. Dan setiap lidah yang kita patahkan di dalamnya, kita menginginkan untuk memotong darah di dalamnya dengan mencuci. Jika seorang wanita haid, dilarang untuk berhubungan intim dengannya di antara pusar dan lutut. Ada juga yang berpendapat bahwa hanya hubungan seksual saja yang dilarang. Sedangkan ada pendapat pertama lebih tepat, ia juga dilarang untuk sholat, berpuasa, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh atau membawa Al-Quran. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa melewati masjid pun dilarang gitu. Dan sebagian pendapat tidak. Jika pendarahan berhenti, larangan berpuasa dicabut, tetapi semua larangan lainnya tetap berlaku sampai ia melakukan ghusl atau ritual penyucian. Nah, periode pendarahan pasca melahirkan, pasca persalinan atau nifas, itu yang paling terpendek itu 1 tetes. Kalau di kitab ada beberapa kitab mengatakan bahwa itu 1 tetes, tapi di sini dikatakan 1 menit. Dan terlama adalah 60 hari dan durasi yang paling umum adalah 40 hari. Jika pendarahan berlanjut lebih lama dari itu, hal itu mirip dengan menstruasi dalam hal perbedaan kebiasaan jumlah minimum dan jumlah mayoritas. Nah, ini di kitab dijelaskan seperti itu. Tapi bahwa untuk sederhananya bahwa untuk nifas atau pendarahan setelah melahirkan itu paling sedikit itu 1 tetes, paling umum 40 hari, paling banyak itu 60 hari. Nah, ketika lebih dari itu bisa dikatakan itu darah istihadah gitu, darah kotor yang tidak keluar pada masanya. Jika seorang wanita mengalami pendarahan pasca melahirkan, ia tunduk pada pembatasan yang sama seperti wanita yang sedang haid atau menstruasi, dan ia dibebaskan dari pembatasan yang sama seperti wanita yang sedang mens. Wanita yang mengalami pendarahan tidak teratur hendaknya membersihkan kemaluannya, membalutnya, dan berwudu untuk sholat wajib. Setelah berwudu, ia tidak boleh menunda untuk melaksanakan sholat. Nah, jika ia menunda sholatnya, sedangkan darahnya masih mengalir, ia harus memulai wudhu lagi. Jika darahnya berhenti selama sholat, ia harus memulai berwudhu lagi. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa ia harus terus mensucikannya, membersihkannya. Nah, oke. Langsung kesimpulannya saja bahwa bab haid ini juga ternyata sedikit mengait tentang bab nifas. Nah, pada paragraf pertama disebutkan bahwa masa haid itu ada macam satu, yaitu masa sedikitnya haid, yaitu 1 hari 1 malam. Lalu paling umumnya itu 6 sampai 7 hari. Lalu paling banyaknya 15 hari, 15 malam. 15 hari 15 malam hitungan harus 24 jam ya. Habis itu periode pemisah antara haid 1 dengan haid yang kedua, umpamanya berarti haid di bulan Januari dan bulan Februari itu 15 hari dan juga tidak ada batas maksimumnya. Nah, terus ada beberapa kasus dijelaskan dalam kitab ini bahwa ketika wanita haid dia lupa siklusnya, dia tidak teratur. Terus bagaimana cara menyebut itu darah menstruasi atau darah istihadah. Nah, itu dilihat kalau dari kesimpulan aku dilihat dari kebiasaan atau adat si wanita tersebut. Haid itu kita dilarang untuk melakukan sholat, puasa, tawaf,
membaca Al-Quran, menyentuh, membawa Al-Quran. Nah, itu juga berlaku pada orang yang sedang nifas atau pendarahan pasca melahirkan, di mana jika mereka juga dilarang. Nah, di sini juga disebutkan bahwa masa-masanya nifas itu paling minimum itu 1 tetes, tapi dalam kitab ini dijelaskan 1 menit itu paling sedikit. Nah, umumnya itu 40 hari dan maksimumnya itu 60 hari. Dan ketika melebihi 60 hari itu juga dihukumi seperti darah ketika darah menstruasi keluar tidak pada masanya atau disebut sebagai darah istihadah. Nah, ketika orang yang haid dan itu tidak boleh juga berhubungan intim dengan suaminya karena itu diharamkan ya. Tidak boleh menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang haid. Maka kita harus berhati-hati ya, karena ini permasalahan fikih, kita harus hati-hati dan kita harus tetap belajar bersama-sama. Nah, maka dari itu jika ada salah kata atau salah pengucapan, salah penjelasan dari saya, kita ingat kita sama-sama belajar dan saling membenarkan. Cukup dari itu ya. Semoga bermanfaat dan berkah kita belajarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga dapat dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.